Bab 714. Ular Moongazer bangkit. Di planet Yunxia, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dan matanya bersinar. Kekuatan sungai dunia bawah menutupi kedua bagian tulang tersebut. Pada saat ini, kedua bagian tulang itu bergerak seolah-olah hidup. Setelah semburan cahaya keemasan, getarannya menjadi lebih hebat. Bukan hanya satu bagian, tapi seluruh tulangnya bergetar. Seolah-olah ada tangan besar yang memegang tulang punggung seseorang dan mengguncangnya dengan keras, sehingga menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Ular Moongazer sedang seperti ini sekarang. Seluruh planet mulai bergetar hebat. Daerah di sekitar Wang Lin bergetar hebat, tetapi tubuhnya tampak terpaku di tempatnya dan tetap tidak bergerak. Rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuh ular Moongazer raksasa ini, namun karena banyaknya buah Celestial Ascension, rasa sakitnya menjadi sangat berkurang. Juga, melalui beberapa cara yang aneh, rasa sakit ini diubah menjadi perasaan gembira yang intens. Semburan kabut merah keluar dari tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi planet ini. Tentakelnya bergetar hebat dan suara gemuruh yang teredam sepertinya datang dari planet ini. Semua tentakel di permukaan memanjang seperti orang gila, dan panjangnya bertambah beberapa kali lipat dari aslinya 1000 kaki. Jika seseorang melihat planet Yunxia dari luar angkasa, ia akan terlihat seperti bulu babi raksasa. Jauh di dalam planet Yunxia, mata Wang Lin semakin bersinar. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya datang dari lengannya dan menyebar ke dua bagian tulang. Kekuatan hisapnya seperti pisau yang memisahkan tulang dari tubuh ular Moongazer. Selama proses ini, ular Moongazer raksasa ini berguncang lebih keras lagi. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan planet ini, dan tentakelnya meluas lebih jauh. Pada saat yang sama, sejumlah besar kotoran berjatuhan dari Moongazer Serpent. Jika seseorang melihatnya dari langit, mereka akan melihat sejumlah besar kotoran melayang keluar dari planet ini dan menuju luar angkasa. Namun, jika seseorang melihat dari luar angkasa, mereka akan melihat daratan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari planet Yunxia dan perlahan melayang menjauh. Itu seperti telur dengan cangkangnya yang cepat retak dan rontok. Aura kuno perlahan datang dari dalam planet saat tanah beterbangan. Seolah-olah seekor binatang buas yang telah tertidur selama bertahun-tahun perlahan-lahan terbangun. Getarannya menjadi semakin kuat, dan semakin banyak kabut merah mulai keluar dari tentakel. Campuran kabut merah dan kabut di luar seakan membentuk kepompong padat. Di planet Yunxia, mata Wang Lin bersinar lebih terang. Bumi bergetar lebih hebat sebelumnya, dan perasaan krisis yang kental datang padanya dari segala arah. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan bergerak secepat cahaya. Saat ini matanya mengandung kekuatan guntur. Dia langsung sampai di bagian kiri tulang. Kedua tangannya meraih tulang dan dia berteriak, "Bangkit!" Raungan ini seperti gemuruh guntur yang memuntahkan seluruh energi Wang Lin dengan imbalan kekuatan besar. Pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di lengannya menonjol, dan bahkan ada kilatan rune yang muncul dari perputaran energi spiritual celestialnya. Kedua tangannya mencengkeram tulang bagian kiri dengan erat. Matanya menunjukkan sedikit kegilaan, namun jauh di dalam kegilaan ini ada rasa ketenangan yang luar biasa. "Bangkitlah untukku!" Wang Lin berteriak lagi dan dia menarik tangannya lagi. Bumi berguncang semakin keras dan suara gemuruh yang menyakitkan terdengar di seluruh bumi. Namun, karena kekuatan buah kenaikan surgawi,
ular Molngaser raksasa tidak dapat menentukan perasaan apa itu. Bumi berguncang lebih keras lagi, dan tubuh Wang Lin menegang dan dia menariknya sekali lagi. Dia berhasil membuat separuh tulangnya bergerak 3 inci. Selama bisa dipindahkan, 1 inci pun penting. Wang Lin mengaktifkan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa ragu-ragu dan menarik tulangnya. Gemuruh tak berujung datang dari bumi saat tulang yang panjangnya tak terhitung kilometer itu perlahan diseret keluar oleh Wang Lin. 7 inci, 10 inci, 3 kaki, 6 kaki, 10 kaki, 100 kaki. Suara gesekan cukup mengguncang jiwa seseorang. Wang Lin mulai menarik separuh tulang ini semakin cepat. Wajah Wang Lin ganas, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak gila-gilaan. Jika dia belum mencapai tahap akhir ascendan, tubuhnya mungkin tidak akan sanggup menggunakan energi spiritual surgawi seperti ini. Setiap kali energi spiritual surgawi berputar 1 kali, kekuatan Wang Lin akan meningkat pesat. Waktu sangat penting, dan bahayanya meningkat 1 kali lipat setiap detik yang dia habiskan di sini. Mata Wang Lin berwarna merah darah saat dia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Kekuatannya mencapai puncaknya. Terdengar suara gemuruh keras saat Wang Lin bergegas menuju permukaan dengan bagian tulang ini. Penjaga surgawi segera melewati Wang Lin dan menyerang bagian tulang lainnya. Sebagai perbandingan, penjaga surgawi yang berada pada tahap ilusi yin dan mengembangkan metode yang mirip dengan dewa kuno jauh lebih kuat daripada Wang Lin. Ia tiba di sebelah tulang dalam sekejap dan meraihnya dengan kedua tangan. Ketika penjaga langit menarik bagian tulang lainnya, bumi bergetar semakin hebat. Gemuruh itu terdengar seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun. Saat penjaga langit memegang tulang itu, tubuhnya bersinar emas dengan sedikit warna merah. Itu menyeret tulang dan mengikuti setelah Wang Lin. Wang Lin dan penjaga langit masing-masing menyeret 1 bagian tulang saat mereka dengan cepat menerobos seluruh bumi di depan mereka dan menuju ke permukaan. Kecepatan mereka terlalu cepat, karena Wang Lin menggunakan seluruh kecepatannya tanpa ragu-ragu. Awalnya dia tidak cepat, tapi begitu dia mendapatkan momentum, dia menjadi semakin cepat. Bumi bergetar dan ular Molngaser meraung lebih keras. Tentakel mengeluarkan lebih banyak kabut merah, dan di bawah rangsangan rasa sakit yang hebat ini, ular Molngaser dengan cepat berubah menjadi bentuk ketiga. Namun, berkat buah Celestial Ascension, proses transformasi menjadi jauh lebih lambat dan ular Molngaser tidak dapat mengetahui dari mana rasa sakit yang hebat itu berasal. Lagi pula, tubuhnya terlalu besar. Selain itu, ia baru terbangun secara bertahap, jadi masih dalam kondisi mengantuk. Hal ini membuat buah Celestial Ascension menjadi lebih efektif. Saat bumi bergemuruh, Wang Lin menyerang. Saat dia menyerang, kegilaan di matanya semakin intens. Dia tanpa ampun menarik tulang itu keluar dari bawah tanah. Suaranya yang keras membuat bumi semakin bergetar, dan suara tulang yang bergesekan dengan bumi sudah cukup membuat orang pusing. Setengah bagian tulang ini terlalu besar dan membentang sejauh beberapa kilometer seperti pegunungan. Dari kejauhan, ia tampak seperti naga api raksasa berwarna emas. Benda ini terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam tas pegangan, jadi Wang Lin harus menyeret tulangnya saat dia menyerbu ke arah langit. Sosoknya terlalu kecil dibandingkan dengan tulang raksasa ini. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka bahkan tidak akan melihatnya.
Tepat pada saat ini, bumi bergemuruh sekali lagi dan penjaga langit menyerbu keluar. Ia membawa separuh tulang lainnya dan mengikuti Wang Ling. Mengenakan biaya, mata Wang Lin memerah, dan siklus energi spiritual surgawi di tubuhnya sudah melampaui batasnya. Beberapa energi spiritual surgawi bocor keluar dari tubuhnya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Namun, dibandingkan dengan bisa mendapatkan tulang ular Moongazar, rasa sakit ini tidak sia-sia. Wang Ling tahu bahwa dia harus segera pergi, karena jika dia sedikit lebih lambat, segalanya akan hancur dan dia bahkan bisa kehilangan nyawanya di sini. Dia tidak percaya ular Moongazar akan berpikir untuk membiarkan makhluk Yan Ge mengambil tulangnya lolos. Begitu dia dilahap, dia pasti akan mati. Meskipun tentakel ingin membungkusnya, karena efek buah Celestial Ascension, gerakan mereka menjadi lebih lambat. Namun, tulangnya terlalu besar, jadi meskipun tentakelnya lebih lambat, banyak di antaranya yang masih melilit tulang. Wang Lin menamparkan tasnya tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan bendera larangan. Matanya menunjukkan tanda patah hati, tapi ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkannya. Dia membentuk segel dan menunjuk ke bendera pembatasan. Bendera ini tiba-tiba bergetar dan seolah-olah mengeluarkan tangisan sedih. Bagaimanapun, itu telah bersama Wang Lin selama bertahun-tahun, dan lebih dari 900 tahun penyempurnaannya telah menyebabkan sedikit kecerdasan terbentuk. Tangisan sedih itu mengungkapkan sedikit ketegasan. Bendera pembatasan runtuh dan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi meteor hitam. Tampaknya ada nyala api yang menyala di dalamnya saat ia jatuh ke tentakel yang melilit tulang. Penghancuran diri dari bendera pembatasan ditukar dengan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, batasan besar muncul, dan batasan ini mengandung semangat. Semangat ini terbentuk karena Wang Lin, dan juga padam karena Wang Lin. Karena pembatasan besar ini membawa semangat, ia melepaskan kekuatan yang tak ada habisnya. Ketika jatuh ke tentakel, itu menyebabkan mereka langsung melambat. Ular Moongazar terlalu kuat. Bahkan penghancuran diri dari bendera pembatas tidak dapat memotong tentakelnya, itu hanya bisa menunda tentakelnya sejenak. Wang Lin diam-diam menghela nafas, tapi dia tanpa ampun menariknya tanpa ragu-ragu. Tulang yang terjerat ditarik ke atas dan Wang Lin menyerbu menuju kabut di langit sambil membawa tulang itu. Adapun bagian tulang yang dibawa oleh penjaga langit juga terjerat. Namun, dengan hancurnya bendera pembatas, bendera itu juga ditarik bebas, dan penjaga bergegas mengejar Wang Lin. Selama mereka bisa melewati lapisan kabut ini, mereka akan berada di ruang tanpa akhir. Namun, pada saat ini, guncangan di bumi mencapai puncaknya dan celah besar muncul. Itu seperti mulut yang besar, dan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi keluar dari mulut besar ini. Tubuh Wang Lin bergetar dan semua energi spiritual surgawi di tubuhnya runtuh. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan dia batuk seteguk darah. Bab 715. Melarikan diri. Bahkan tubuh penjaga surgawi bergetar, dan cahaya keemasan di sekitar tubuhnya sedikit menghilang. Wang Lin mengatupkan giginya. Dia mengabaikan aura mulut raksasa itu saat dia keluar sekali lagi menuju kabut tebal. Namun, retakan di tanah meningkat pesat. Pada saat ini, bumi mulai terus naik dan seluruh planet mulai bergemuruh. Sejumlah besar daratan runtuh dan terbang keluar angkasa.
Pemandangan ini hampir persis sama dengan saat tubuh aslinya menyebabkan sebuah planet runtuh. Namun, planet itu runtuh dari bagian dalamnya, dan ledakannya sangat dahsyat. Jika pembudidaya tingkat rendah terlalu dekat, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun, planet Yunxia sedikit berbeda. Meski juga runtuh, tidak ada kekuatan penghancur. Itu lebih seperti ular Moongazer yang bangun dan mengibaskan puing-puing yang terkumpul di tubuhnya selama bertahun-tahun. Bumi yang terus naik hanyalah ilusi, karena yang disebut bumi hanyalah tubuh ular Moongazer. Bangkitnya bumi hanyalah ular Moongazer yang berbalik dan mengangkat kepalanya. Retakan raksasa itu langsung mendekat, dan kecepatannya tidak terbayangkan. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kekuatan buah Celestial Ascension masih ada, jika tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Selama dia bisa menghentikan ular Moongazer sejenak, dia bisa menerobos kabut dan memasuki ruang angkasa. Wang Lin mengatupkan giginya dan hendak menamparkan tas pegangannya ketika matanya tiba-tiba menyipit. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi yang sangat dia kenal ketika mulut besar itu mendekatinya. Itu adalah fluktuasi dari formasi pedang bintang 7. Dia menarik tangan kanannya dari tas dan membentuk segel. Dia kemudian menunjuk ke depan dan berteriak, "Formasi pedang, putar." Suaranya membawa kekuatan saat ia keluar seperti sambaran petir menuju formasi pedang bintang 7 di dalam mulut besar itu. Formasi pedang bintang 7 dengan cepat berputar dan mengeluarkan energi pedang yang tak ada habisnya saat menyerang dengan gila-gilaan dari dalam. Namun, serangan ini tidak berarti apa-apa bagi ular Moongazer dan tidak mampu menghentikannya bahkan setengah detik. Melihat mulutnya semakin dekat, mata Wang Lin bersinar terang dan dia berteriak, "Pedang tikus," meledak. Suara teredam keluar dari mulut dan kemudian suara gemuruh datang dari dalam. Mulutnya bergerak lebih cepat dan berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia serta penjaga langit kini telah memasuki kabut tebal. Namun, kabut tebal ini dengan cepat menghilang saat mulutnya tertutup. Kabut itu menghilang tanpa kesurupan dalam sekejap mata. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah pertama kalinya kabut tebal di sekitar ular menghilang. Babi, domba, monyet, lembu, harimau, dan kelinci, semuanya meledak. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Gemuruh, 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 ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalam ular Moongazer. Tidak hanya pedangnya yang meledak, roh jahat yang bersemayam di dalamnya juga meledak. Pada saat ini, kekuatan destruktif yang kuat terbentuk ketika formasi pedang bintang 7 meluncurkan serangan terkuatnya ke Moongazer Serpent. Namun, ular Moongazer begitu kuat sehingga ledakan formasi pedang bintang 7 tidak berpengaruh padanya. Itu hanya memperlambatnya sesaat karena dampak ledakan. Namun, yang diinginkan Wang Lin adalah memperlambatnya. Dia dan penjaga surga dengan cepat menyerang. Bintang-bintang ada tepat di depan mata mereka. Mulut besar itu dengan cepat pulih. Kekuatan buah Celestial Ascension masih membuatnya tidak yakin dari mana rasa sakit dan kegembiraan yang kuat ini berasal. Namun, dalam keadaan bingung setelah terbangun, ia merasakan kedua makhluk yang mencoba melarikan diri itu membawa sesuatu yang familiar. Secara tidak sadar ia mengejar untuk mencoba menjaga dua hal yang familiar itu di sini. Ketika ia melihat dua orang lainnya bergerak semakin cepat,
ia mengeluarkan suara yang belum pernah terdengar selama bertahun-tahun. Meskipun suara ini tidak memiliki arti praktis, namun sangat aneh. Saat suara ini muncul, kulit kepala Wang Lin langsung mati rasa. Ini adalah bahasa dewa kuno. Wang Lin tersentak. Kenangan dari Tusi tidak menunjukkan bahwa ular Moongaser dapat berbicara dalam bahasa para dewa kuno. Ular Moongaser macam apa ini? Saat kata-kata para dewa kuno bergema, langit berubah. Wang Lin tiba-tiba merasa bahwa makhluk yang mengejarnya bukan lagi ular Moongaser, melainkan dewa kuno dewasa. Bahasa para dewa kuno bergema, dan itu sangat kuno. Namun, apa yang dibawa Wang Lin adalah perasaan bahwa krisis hidup dan mati akan segera terjadi. Retakan muncul di ruang sekitar area ini seolah-olah akan runtuh. Hal ini membuat Wang Lin hampir kehilangan akal. Dia tahu mantra ini. Ini adalah mantra penghancur yang hanya bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 8. Itu bisa menghancurkan segala sesuatu yang terlihat dan menyebabkan segala sesuatu dalam jangkauannya hancur menjadi debu. Perasaan hidup dan mati yang dia rasakan tidak pernah sekuat ini. Wang Lin berbalik dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras namun aneh. Apa yang dia ucapkan juga merupakan bahasa para dewa kuno, yang dia warisi dari Tusi. Bumi tiba-tiba berhenti dan mulut besar itu sedikit tertutup. Di saat yang sama, dua retakan lagi muncul, memperlihatkan sepasang mata dingin. Pandangan ini tertuju pada Wang Lin, dan itu menunjukkan sedikit rasa dingin dan kebingungan. Karena ular Moongaser diganggu, keruntuhan ruang di sekitar mereka terhenti. Wang Lin melarikan diri tanpa ragu-ragu dan penjaga surga tidak pernah berhenti. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh kurus keluar dari dalam celah dengan rasa takut dan gembira. Dia adalah keserakahan. Perubahan besar pada ular Moongaser menyebabkan lokasi penyerapan dan ekskresi pada ular Moongaser berubah drastis, sehingga terjadilah sebuah celah. Keserakahan menggunakan celah ini untuk melarikan diri, dan tentu saja dia tidak akan meninggalkan tungku besar itu. Setelah keluar dari tempat itu, keserakahan menyadari betapa menakutkannya ular Moongaser. Dia tidak ragu-ragu menggunakan tungku besar untuk membantunya terbang. Ketika dia melihat retakan raksasa dan bahkan bintang di luarnya. Kegembiraan yang tidak muncul dalam 100 tahun melonjak di sekujur tubuhnya. Dia bahkan merasakan air mata muncul di matanya. Hari-hari kehidupan yang tidak seperti manusia atau hantu ini akhirnya akan berakhir. Dia mengingat 100 tahun terakhir. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di lokasi ekskresi binatang itu. Baginya ini memalukan. Khususnya, bau busuk itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Meski bau busuknya sudah hilang, dia merasa masih bisa mencium baunya. Keserakahan bersumpah bahwa begitu dia melarikan diri, dia tidak akan pernah mengambil setengah langkah ke wilayah utara sistem bintang seluruh langit. Di masa depan, ketika dia pergi berburu harta karun lagi, dia harus berhati-hati, dan lebih berhati-hati. Melihat retakan itu semakin dekat, kegembiraan keserakahan telah mencapai puncaknya. Orang tua keserakahan akhirnya akan bebas. Pada saat ini, kebingungan di mata ular Moongaser tiba-tiba menghilang dan bahasa para dewa kuno bergema sekali lagi. Seluruh tubuh Wang Lin terasa dingin. Di saat hidup dan mati ini, dia tidak bisa ragu lagi. Dia mengirimkan perintah yang menyebabkan penjaga langit melambat dan melemparkan separuh tulang yang dibawanya ke arah ular Moongaser.
Aku akan mengembalikan setengahnya padamu. Setengah dari tulangnya seperti gunung besar, sehingga menimbulkan suara siulan yang keras saat jatuh ke atmosfer. Hal ini menyebabkan mulut besar itu berhenti lagi. Runtuhnya ruang di sekitarnya berhenti sekali lagi. Ular Moongazar menatap gunung yang runtuh dengan cepat, dan matanya menunjukkan kebingungan sekali lagi. Benda ini sangat familiar, tapi ia tidak dapat mengingat apa itu. Namun, tanpa sadar ia membuka mulutnya dan menelan pegunungan. Kegembiraan keserakahan begitu kuat sehingga sepertinya dia telah melahap buah Celestial Ascension yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergerak sangat cepat saat dia semakin dekat ke celah itu. Dia bahkan ingin mengaum dengan keras. Penderitaan selama hampir 100 tahun akhirnya akan segera berakhir. Dia tidak bisa berteleportasi ke dalam Moongazar Serpent. Dia sudah mengetahui hal ini. Saat dia mencoba berteleportasi, dia akan dihalangi oleh kekuatan aneh, yang akan menyebabkan kecepatannya menjadi lebih lambat. Namun, tepat pada saat keserakahan sudah sangat dekat dengan retakan tersebut, bayangan raksasa tiba-tiba menutupi celah tersebut. Keserakahan terkejut dan dia menggosok matanya. Dia bahkan curiga dia sedang berhalusinasi. Bayangan raksasa apa ini? Setelah sekian lama tertutup oleh bau busuk di dalam ular Moongazar, bahkan pikiran keserakahan pun sedikit tumpul. Ini sebuah gunung. Mata keserakahan menunjukkan keputusasaan dan kegembiraannya langsung hilang. Siapapun yang tiba-tiba merasakan perasaan kontradiktif yang kuat ini akan merasa seperti akan pingsan. Namun, keserakahan adalah seorang kultivator yang kuat. Dia meraung saat dia maju ke depan dan memasuki tungkunya. Kemudian tungku itu pecah ke samping. Gunung itu berhembus dan tepian gunung bergesekan dengan tungku, menyebabkan serangkaian percikan api. Getaran tersebut menyebabkan keserakahan yang berada di dalam terus-menerus batuk darah. Brengsek. Setelah nyaris menghindari gunung, keserakahan muncul dari tungku dengan pucat pasi. Dia tidak memiliki kendali penuh atas tungku tersebut, jadi jika dia berada di dalamnya terlalu lama, dia akan dimurnikan oleh aura menakutkan di dalamnya. Setelah menelan separuh gunung, kebingungan pada ular Moongazar menjadi semakin kuat. Perasaan ini sangat familiar, hampir teringat. Meminjam momen keraguan-raguan dari ular Moongazar, Wang Lin memerintahkan penjaga surgawi untuk membantu membawa tulang tersebut. Keduanya dengan cepat melarikan diri menuju bintang-bintang. Kebingungan pada ular Moongazar berangsur-angsur menghilang dan kekuatan buah kenaikan surgawi akan segera menghilang. Sekarang ia teringat bahwa gunung ini bukanlah benda biasa, ia terbentuk dari tulangnya sendiri. Saat efek buah Celestial Ascension menghilang, ular Moongazar mampu mendeteksi lokasi rasa sakitnya. Itu dari tempat tulangnya seharusnya berada. Badai tiba-tiba muncul. Setelah efek buah Celestial Ascension menghilang, rasa sakit yang disembunyikan oleh buah tersebut terungkap dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan kemarahan ular Moongazar meledak sepenuhnya. Bab 716. Kemarahan Moongazar, Jari Dewa Kuno. Dalam ingatan Dewa Kuno Tusi ada satu baris yang dia gunakan untuk menggambarkan ular Moongazar. Jika surga memiliki roh, maka Dewa Kuno memiliki Moongazar. Roh dapat dianggap sebagai jiwa. Singkatnya, paruh pertama kalimat tersebut menyatakan bahwa surga itu hidup. Ia memiliki keberadaannya sendiri atau perasaan roh yang tidak dapat dideteksi oleh makhluk normal. Babak kedua mengacu pada ular Moongazar.
Bahkan dewa kuno Tusi tidak tahu bagaimana rupa ular Mongaser. Sepertinya sudah ada sejak lama. Itu seperti surga dan rohnya, keduanya adalah hal yang sulit dipahami yang tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Kemarahan Mongaser, jari dewa kuno. Ini adalah deskripsi kedua tentang ular Mongaser dalam ingatan dewa kuno Tusi, dan itulah yang paling berkesan bagi Wang Lin. Membaca yang tersirat, itu berarti bahwa ketika ular Mongaser marah dan mencapai bentuk ketiganya, ia memiliki kekuatan jari dewa kuno. Kekuatannya bervariasi, tetapi jari dewa kuno bintang 9 sudah cukup untuk meruntuhkan planet budidaya. Jika itu adalah dewa kuno bintang 1, ia akan ditertawakan oleh seorang murid. Namun, ular Mongaser raksasa di hadapan Wang Lin bukanlah lelucon. Seluruh tubuh Wang Lin memancarkan cahaya dingin ketika kecepatannya dan penjaga langit mencapai batas saat mereka membawa tulang dan melarikan diri. Dia telah mencoba menyerapnya dengan manik yang menentang surga, tetapi untuk beberapa alasan, itu sangat lambat dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pada saat ini, suara gemuruh keras bergema di seluruh planet Yunxia. Suara ini sangat keras sehingga tidak bisa disebut guntur. Raungan kemarahan ini bergema di seluruh bintang dan terdengar jauh. Kelopak mata Wang Lin bergerak-gerak. Dia tidak berbalik dan segera melarikan diri. Ular Mongaser tidak akan mati jika kehilangan tulangnya, ia hanya perlu waktu untuk menumbuhkan tulang lainnya. Namun, tulang ini tumbuh setelah bertahun-tahun, jadi tidak heran ular Mongaser sangat marah. Tubuh besar ular Mongaser perlahan meregang dari bentuk bulat sebelumnya. Hal ini menyebabkan bumi semakin bergetar, dan tanah kembali runtuh. Kali ini keruntuhannya bahkan lebih menyeluruh. Tentakel besar yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memanjang dan bergoyang, dan aura yang tak terbayangkan secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Tubuh keserakahan keluar dari tungku besar. Namun, ini adalah saat yang sangat buruk untuk mengungkapkannya, karena pada saat itulah ular Mongaser sedang melepaskan amarahnya. Ketika keserakahan melihat celah yang tidak jauh dari sana, matanya menjadi merah. Dia meraung dan berakselerasi seperti orang gila. Dia ingin segera keluar, namun, pada saat ini, retakan itu perlahan menutup. Mata keserakahan meneteskan air mata darah dan dia menjerit menyedihkan. Tidak, ular Mongaser menutup mulutnya, dan tubuh besarnya dipenuhi kekuatan. Namun, tindakannya masih lambat dan masih belum memiliki kendali penuh atas dirinya. Namun, saat sisa kabut buah Celestial Ascension dibersihkan dari sistemnya, secara bertahap ia mendapatkan kembali kendali. Wang Lin membawa tulang Mongaser Serpent dengan penjaga langit di belakangnya. Saat mereka memasuki ruang angkasa, dia menamparkan tasnya dan kompas bintang muncul. Dia berubah menjadi sinar cahaya perak dan terbang ke kejauhan tanpa berbalik. Tatapan dingin Mongaser Serpent menatap Wang Lin yang jauh. Tentakel besar di tubuhnya bergerak sedikit dan badai dahsyat tiba-tiba muncul. Badai ini begitu dahsyat hingga menimbulkan serangkaian ledakan sonik. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, lalu Mongaser Serpent bergerak. Seseorang hampir tidak dapat mengatakan bahwa ia telah bergerak, tetapi jaraknya dari Wang Lin ditutup dalam sekejap. Pada saat yang sama, ular Mongaser membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa para dewa. Akuno. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa ketika dia melihat ratusan ular Mongaser yang lebih kecil keluar dari mulutnya. Keserakahan juga ada di dalam mulutnya. Saat dia melihat bintang-bintang,
kegembiraannya kembali berkobar. Perasaan ini terlalu menyenangkan, karena sudah terlalu lama dia tidak melihat bintang-bintang. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara. Tapi dia tahu bahwa dia belum benar-benar melarikan diri. Dia langsung melihat kompas bintang jauh dan mengenali Wang Lin. Keserakahan tiba-tiba tercerahkan dan matanya menunjukkan kebencian. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan. Ada terlalu banyak binatang buas sepanjang 1000 kaki di sekitarnya, dan dia takut gerakannya akan menarik mereka kepadanya. Wang Lin menghirup udara dingin. Tanpa ragu-ragu, dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan anggur surgawi. Dia mengatupkan giginya dan meminumnya seteguk, hanya menyisakan 2 tetes. Dalam sekejap, energi spiritual surgawi yang tak ada habisnya meledak di tubuhnya. Energi surgawi ini padat dan kaya. Bagaimanapun juga, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh makhluk surgawi sejati. Menahan rasa sakit yang luar biasa dan rasa pingsan, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Dia tanpa ampun menunjuk ke arah ular Moongazer itu dan berteriak, "Berhenti!" Energi spiritual surgawi yang hendak meledak dari tubuhnya tiba-tiba keluar dari jarinya. Itu berubah menjadi kekuatan tak terbatas yang mengelilingi langit dan bumi. Satu kata sepertinya menghentikan pergerakan langit dan bumi. Biasanya, Wang Lin tidak akan mampu melakukan ini, dia mengandalkan anggur surgawi. Tanpa anggur surgawi, mustahil baginya untuk menggunakan mantra berhenti hingga tingkat ini. Meminjam momen ini, Wang Lin keluar tanpa ragu-ragu. Dia bergerak sangat cepat dan menggunakan mantra pelarian yang dia pelajari dari lelaki tua dari negeri roh iblis. Wang Lin telah menghentikan ular Moongazer kecil, namun mantra berhenti tidak berpengaruh pada ular Moongazer besar yang membentuk planet Yunxia. Ia bergegas keluar dan dampak dahsyat yang ditimbulkannya memungkinkan ular Moongazer yang lebih kecil mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, nasib Grid sungguh buruk. Dia juga dihentikan dan pulih sedikit lebih lambat. Saat ular Moongazer menyerang, dia jatuh ke dalam mulutnya sekali lagi. Keserakahan merasakan penglihatannya menjadi hitam, dan pada saat berikutnya, dia mendapati dirinya benar-benar kembali ke dalam celah itu sekali lagi. Merasa putus asa, mata keserakahan menunjukkan kegilaan. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah ke tungku besar. Tungku itu mengeluarkan aura kuno dan riak menyebar. Mata Grid berkilat dan dia segera berganti posisi dengan Moongazer serpen kecil tercepat. Ekspresinya sangat pucat saat dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Dia kemudian menunjuk ke arah Wang Lin dan berteriak, "Wang Lin, jangan berani-berani pergi." Wang Lin sudah lama memperhatikan keserakahan. Dia bahkan tidak menoleh saat dia menunjuk ke belakang dirinya dan energi spiritual surgawi yang seperti badai di tubuhnya melonjak. Berhenti. Keserakahan akan menggunakan kemampuan tungku sekali lagi untuk mengalihkan dirinya dan Wang Lin. Namun, mantra penghentian turun dan tubuhnya membeku. Tatapan ular Moongazer tiba-tiba tertuju pada keserakahan, dan matanya bersinar terang. Ia merasakan aura yang membuatnya terasa sangat nyaman datang dari tungku besar. Saat itu, ketika ular Moongazer belum terbangun, alasan mengapa ia tidak membunuh keserakahan adalah karena tungku ini. Namun, saat itu ia belum bangun, jadi secara tidak sadar mengirimkan keserakahan dan tungku menuju tempat ekskresinya. Meskipun itu adalah tempat ekskresi ular Moongazer, itu juga tempat di mana ular Moongazer menyerap sesuatu. Secara tidak sadar ia ingin menyerap tungku,
dan ini menyebabkan penderitaan grid selama 100 tahun. Pada saat tubuh keserakahan membeku, ular Molngaser dengan cepat menyerang. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh. Dia menggunakan perubahan ini untuk memperlebar jarak sekali lagi. Keserakahan hanya merasakan penglihatannya menjadi hitam. Ketika dia sadar kembali, dia telah tertelan sekali lagi dan berada di tepi celah. Naik turunnya yang terus-menerus ini membuat wajah keserakahan menjadi sangat pahit, dan itu membuat kebenciannya terhadap Wang Lin semakin kuat. Itu semua karena kamu. Keserakahan tanpa ampun mengatupkan giginya, lalu tangannya membentuk segel dan dia menekan tungku. Cahaya putih susu keluar dari kepalanya dan tercetak di tungku. Keserakahan meraung, bahkan jika aku harus mengorbankan kekuatan hidupku, aku akan tetap melarikan diri dari tempat ini. Tungku tersebut menyerap kekuatan hidup keserakahan dan segera tumbuh lebih besar. Dalam sekejap mata, ia mulai tumbuh. Aura kuno terus menyebar saat tungku semakin besar. Ular Molngaser mengaum. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin batuk seteguk darah lagi. Dia sudah terluka parah. Adapun penjaga surgawi, itu juga bergetar hebat, dan cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Bahkan cahaya di matanya menjadi suram, tapi dibandingkan dengan Wang Lin, lukanya agak ringan. Saat tungku membesar, Wang Lin dengan tegas bergegas keluar. Mulut ular Molngaser disangga terbuka oleh tungku yang mengembang. Orang tua ini tidak menginginkan tungku ini. Hati keserakahan terasa sakit saat dia berbalik dan hendak lari. Namun, pada saat ini, ular Molngaser memuntahkan tungku raksasa dan matanya menampakkan cahaya misterius. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya segera memanjang dan melilit tungku besar itu. Tentakel lainnya dengan cepat bergegas menuju target terdekat, keserakahan. Ekspresi keserakahan suram. Dia menamparkan tasnya dan sebuah layar tiba-tiba muncul. Tangannya membentuk segel dan kekuatan gunung dan sungai segera muncul di antara bintang-bintang. Saat Wang Lin melarikan diri, perasaan ilahi bahkan memiliki halusinasi bahwa dia tidak lagi berada di antara bintang-bintang melainkan di hadapan gunung dan sungai yang megah. Lukisan gunung dan sungai. Kompas bintang Wang Lin melambat dan matanya menunjukkan keserakahan saat dia melihat ke layar. Wang Lin ingat keserakahan mengatakan bahwa dia tidak menemukan lukisan gunung dan sungai tetapi menemukan layar dengan proyeksinya. Mata ular Molngaser masih dingin, dan tanda aneh muncul di matanya. Wang Lin mengenali rune ini. Itu adalah bahasa para dewa kuno. Saat rune itu melintas, jari sepanjang 1000 kaki muncul di hadapan ular Molngaser. Ini hanya satu jari, dan kulitnya sangat kasar. Namun, ia memiliki aura samar yang memabukkan. Meskipun jari ini hanya ilusi, di mata Wang Lin, itu sungguh nyata. Kemarahan Molngaser, jari dewa kuno. Nafas Wang Lin terasa kasar dan dahinya dipenuhi keringat. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia akhirnya tahu arti kata-kata tersebut. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.